Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar kita di Pentao Data Integration. Kita sudah belajar banyak hal untuk melakukan transformasi data. Selanjutnya kita akan masuk di materi database. Ya, database ini adalah sebuah ini ya penyimpanan data yang ya sebenarnya kita sudah banyak bahas gitu ya di video-video sebelumnya. Nah, em, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan transformasi data yang akan nanti kita simpan ke database. Sebenarnya konsepnya sama ya, bagaimana membaca atau menulis data ke database ya. Jadi kita bisa gunakan namanya adalah table input atau table output di sini. Nah, kita akan coba terlebih dahulu di sini. eh Ya, ini table ya, table ketika misal kita ingin masuk baca data gitu ya. Baca data dari mana gitu. Kita bisa pertama harus punya koneksi terlebih dahulu ya. Kita harus punya koneksi terlebih dahulu. Kita bisa ambil di sini new. Ini ada banyak jenis database-nya. Eh, ada yang mungkin kita kenal, ada yang nggak kenal gitu. Kalau umumnya kita kenal ada namanya MySQL, ada Oracle, Postgre dan sebagainya. Ya, teman-teman kalau kita klik-klik ini dia akan menyesuaikan ya. Oke, misal yang umum kita akan gunakan, nah ini ya beda-beda kalau kita buka, pilih nanti di sebelah kanannya settingnya, setupnya akan berbeda. MySQL ya, MySQL pastikan teman-teman sudah mengaktifkan database MySQL-nya. Misal kalau di saya akan seperti ini, ya kita mungkin paling mudah kita coba gunakan PHP Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah halaman database. Ya, kita akan coba baca data dari salah satu di sini. Misal kita punya tabel namanya universitas, di sini ada mahasiswa. Di atas mahasiswa ini ada tabel ini ya, namanya tabel mahasiswa yang berisi nama, jenis kelamin, jurusan angkatan ya. Oke, nah ini kita coba baca gitu aja sih. Oke, kembali lagi ke sini ya. Kita pastikan punya akses ke database kita. Misal namanya adalah My Database Connection. Teman-teman tinggal masukkan aja localhost, kemudian databasenya tadi apa? Universitas, username-nya root, passwordnya kosong. Nah, teman-teman harus tes terlebih dahulu apakah dia bisa terhubung atau enggak ya. Kalau ini kebetulan sukses ya. Tapi kalau teman-teman pertama kali gunakan ini, biasanya teman-teman diminta untuk menyiapkan dependensi lain, driver ya, koneksi ke database-nya. Biasanya kalau kita coba akses akan error seperti ini. Akan error seperti ini ya. Akan error seperti ini. Nah, driver ini ya, MySQL JDBC driver ya tidak bisa ditemukan. Ya, kita harus download. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman jalankan ini banyak nih ya. Ini ada ini ada bebas ya. Teman-teman ikutin aja. Ya, poinnya adalah download ini ya, download file.jar namanya. Ada MySQL konektornya .jar dan nanti kita taruh di dalam ini gitu ya di dalam apa folder pentaho kita. Nah ini teman-teman bisa akses di sini kemarin saya udah nemu. Nah ini tinggal download aja nih ya SQL JDBC ya download. Nah, udah teman-teman simpan di mana. Kemudian nanti dimasukkan di folder di sini gitu ya diekstrak dulu. Teman-teman masukkan di folder ini. Bentar, saya lihatkan. eh di mana ya? Oke, sebentar, saya lupa naruhnya. Hmm, oke. Hmm, di sini ya. Oke, di sini ya. Ini adalah folder yang Pentaho Data Integration yang diekstrak ya. Kalau biasanya kita menjalankan file namanya spoon.bat ini. Nah, kita paste di sini gitu ya, di lib ini, folder lib. Nah, kita nanti ada.
MySQL connection di paste di sini aja. MySQL, ini MySQL connection ini di paste di sini ya. Ketika sudah di paste, ini dia harusnya nggak ada masalah. Nah, nanti akan saya share ininya ya. Saya akan share linknya ini. Linknya ini ya, teman-teman harus bisa download gitu. Kemudian paste di copy paste di folder yang tadi, yang folder library tadi. Nah, kalau sudah teman-teman akan bisa mendapatkan ini ya, seperti ini ya, successful ya. Kalau enggak akan error tadi. Oke, kalau udah successful ya kita kita oke gitu ya. Kita oke, oke. Ehm, oke, tabel koneksinya seperti itu. Kemudian kita ingin ambil nih, kita mau ngambil apa nih ya? Ngambil apa ya? Oke. Oh, bisa kita langsung operasi dari sini harusnya bisa ya. Select bintang from tabelnya tadi namanya mahasiswa. Mahasiswa ya, tanpa ada WR aja. Kita hapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Kemudian kita preview nih ya, preview. Oke, kita misal ingin simpan di Excel ya. Kita lempar ke Excel. Oke, sudah. Ya ini teman bisa konfigurasi juga. Oke, anggaplah nggak ada masalah. Kita coba jalankan. Oke, misal namanya adalah 9 em, table input, table input output. Oke, oke berhasil. Kalau kita lihat Excel di sini, hasilnya adalah ini. Ya, kita sudah bisa mengekstrak data dari tabel database ini. Ya, ada satu record ya tadi ya. Sini ada satu record. Ini tadi ya, satu record ini. Gitu. Nah, itu adalah table input ya untuk membaca data dari tabel. Sebaliknya, kalau kita ingin membaca membaca data dari apa tuh namanya? Dari sesuatu nih, misal dari sini gitu ya, atau dari mana gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa masukkan ke tabel input ini. Kita coba ya. Kita coba misal kita punya file CSV. File CSV ini akan membaca file yang sebelumnya kita sudah pernah ini ya pakai ya di sini. Oke. Simple cells lagi nih ya, simple cells tadi. Oke, simple cells ini kalau kita lihat eh ya, oke, yang ini tadi ya, yang video sebelumnya ya. Nah, kita akan coba dari file ini, oke, kita akan coba simpan ke dalam tabel output ya, tabel output. Kalau tadi tabel input untuk baca, sekarang ada tabel output untuk menulis ya, menulis. Konsepnya sebenarnya sama. Nah, tapi kita harus pastikan kita punya koneksi terlebih dahulu yang tadi itu ya. Ini karena tadi sudah bikin ada namanya MySQL Connect tadi ini ya. Kalau kita lihat edit ini adalah bentuk tadi konfigurasinya tadi. Nah, kalau kita coba tes, nah, sudah terhubung kan ya. Karena tadi sudah berhasil. Nah, kemudian target tabelnya. Misal kalau kita sudah ada tabelnya, kita cukup bisa pilih gitu ya, tabel apa gitu ya. Atau bisa langsung kita tulis di sini. Tapi kalau nggak ada, misal kita ingin bikin tabel namanya sales gitu ya. Sales ini karena kita belum punya, maka kita pilih SQL dulu untuk execute tabel ini ya, script ini. Jadi kita akan membuat tabel dulu. Tabel ini misal tanggal, produk, jumlah gitu. Oh, ini belum dijalan ya. Kita jalankan dulu, execute. Oke.
Oke, harusnya udah ya. Oke, close. Kalau kita lihat di sini, oke, di table, ini sales sudah ada nih ya. Sales, kalau kita lihat di strukturnya, nah strukturnya ada tanggal, produk, jumlah. Tapi kalau tabelnya sudah ada, kita nggak perlu create lagi ya. Kita nggak perlu seperti ini ya. Jadi tidak perlu karena sudah ada gitu. Udah, kalau udah, ya begini aja sih. Coba kita jalankan. Oke, kemudian kita coba run, run. Oke, ini berhasil. Nah, teman-teman lihat ini sudah masuk di tabel ini ya. Kalau kita lihat di database, tadi masih kosong. Sekarang kita browse, sudah masuk datanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi poinnya adalah kita bagaimana membaca dari database atau menulis ke dalam database. Nah, kita akan coba hmm, tambahkan gitu ya, tambahkan atau mungkin misal gini nih, kita coba ambil kasus yang tadi sebelumnya ini ya, kasus sebelum ini kita akan coba lempar output ke dalam database ini. Oke, ini saya hapus saja dulu cells ini kita drop. Kemudian ini kita copy aja ke sini, Ctrl C, Ctrl V di sini. Oke. Nah, ini saya blok seperti ini, biar dia dijalankan. Oke. Nah, ini error ya tadi ya. Karena belum ada script, ini saya hapus saja dulu. Saya hapus saja dulu. Ini juga saya hapus. Oke, kita fokus di sini. Oke, kalau kita jalankan ini tadi akan mendapatkan master dimensi waktu ya, dimensi waktu ini. Oke, ya, ini mungkin kita coba update lagi. Kita coba ulangi lagi dari yang file sebelumnya. Oke, ini ada error karena oke, oke, kita coba ulangi lagi. Ini karena kita belum get filter terlebih dahulu ya. Ini coba ulangi lagi ya. Get field. Eh, Oke, kalau preview datanya dulu. Oke, ini data yang awal ya. Oke, kita save. Kemudian kita coba run. Oke, berhasil ya. Karena tadi saya ganti file ya. Nah, di sini ini adalah data sama persis seperti materi date dimension bahwa kita mengekstrak data master ya, data master di sini, data master yaitu ada tanggal 1, 2, 3, 5, 6. Ini nggak ada yang duplikat ya, beda sama yang ini ya. Nah, ini ada duplikat gitu ya. Yang mana tadi ya? Ya. Oke, ini ada yang duplikat ya. Ada tanggal 3, 3, tanggal 8, 8. Nah, ketika kita sudah melakukan operasi seperti ini, seperti the dimension, dia akan memfilter data yang unik aja. Oke, kalau udah kita kita coba tambahkan tabel di sini, tabel output, agar kita bisa menyimpan, karena data warehouse itu memang datanya harus di database ya. Oke, tadi ini koneksinya. Ini aman ya. Kemudian, nah ini namanya misal adalah date dimension. Date dimension ya. Date dimension ini hmm, udah sih. Oke, kita unable to find metadata and product. Uh, date dimension.
Oke, unable to find metadata name product. Produk karena tadi ada produk ya. Tapi kayaknya udah dihapus ya tadi ya. Oke, ya mungkin karena ada data produk di sini ya. Ada produk dan jumlah. Oke, mungkin kita coba eh ini sudah dipilih, sudah di remove. Ya, dia membaca tabel akhir. Oke, itu mungkin kita coba tambahkan ini dulu ya. Kita simpan di Excel dulu. Ini coba di default dulu, di disable dulu. Kalau kita seperti ini, oke di sini sudah benar ya. Hmm. Oh, sorry, sorry, ini disable juga ya. Oke, ulangi lagi. Oke, kalau di sini sudah ini, coba sih kalau kita aktifkan lagi. Ini disable, ini artinya dia nggak dijalankan ya ininya ya. Apa langkah ini ya? Kita coba jalankan. Ini belum dijalankan tadi. Sales. Oke ya, kita akan membuat ini ya, mengexecute ini, membuat tabel ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini, eh universitas ini sudah ada sales ya, ya. Oh, atau bukan sales ya. Eh Date dimension, ya, date dimension ya harusnya ya. Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma nama aja sih. Ya, kalau kita lihat di sini, date dimension ini, date dimension ya, di mana date dimension itu adalah ada tanggal, day, month, year, dan quarter. Oke, selanjutnya, oke sudah kalau kita itu oke. Kita coba jalankan lagi, run, oke berhasil. Teman-teman bisa lihat di sini, browse, nah datanya sudah masuk nih. Nah, gitu deh ya. Kalau teman-teman mau baca data lagi, bisa ya. Kita bisa ganti datanya. Misal kita di sini punya data sampai tanggal 1, 2, 3, 4 dan tanggal 3 ya bulan 11. Kita bisa tambahin lagi misal ada operasi data yang baru. Ya, misal di sini ada simple part 2 udah saya siapkan. Kemudian di sini coba get field terlebih dahulu. Kemudian kita ingin lihat preview datanya. Nah, datanya ada ini. Jadi tanggal 12 dan 15 ya. Jadi ada data baru masuk batch gitu ya. Batch apa datanya itu bertahap gitu. Oke, kemudian kalau kita sudah oke, kita coba jalankan. Oke, berhasil. Data yang masuk adalah dua data record ini ya. Kalau kita masuk ke sini, ya harusnya dia nambah. Jadi tanggal 12 dan 15. Oke, kita coba refresh. Nah, ini udah masuk. Gitu ya. Seperti itu mungkin ya implementasinya. Nah, kemudian kalau misal kita ingin butuh ini sebagai primary key ya, karena ini sudah unik ya, nggak boleh ada yang sama, kita bisa tinggal centang ini ya, tanggal ini nanti sebagai primary. Oke, nah ini primary. Ya, sudah ada tanda kuncinya ya. Artinya kalau kita masukkan data yang sama, maka nanti akan error ya, karena nggak boleh ada yang duplikat. Nah, coba ya. Misalnya saya jalankan ulang, dia akan error. Oke, dia error seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah punya data duplikat ini. Ya, oke. Contoh coba kita hapus. Oke, sekarang kalau kita coba jalankan lagi, oke berhasil. Ya, oke kita coba refresh di sini, datanya akan nambah ya. Karena kita butuh dia sebagai primary key ya, agar dia bisa nanti eh, ya terhubung dengan fact table-nya gitu. Walaupun sebenarnya tidak harus
tidak harus primary key ya, tapi untuk menjaga konsistensi dari data master dimension date-nya ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita udah coba bahas baca data dari database dan outputnya kita simpan ke database juga, dan kita juga sudah coba melanjutkan case sebelumnya tentang date dimension itu untuk masukkan ke dalam data warehouse ini ya, database yang sudah kita buat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.